Bayangkan, sebuah bangsa hidup di tanah yang subur, langitnya selalu biru, angin berhembus lembut, dan tanahnya menghasilkan segala yang dibutuhkan. Bangsa ini bukan hanya kuat secara fisik, tapi juga megah dalam peradaban. Bangunan mereka menjulang, rumah-rumah mereka kokoh berdiri di atas bukit. Tapi dalam keindahan itu, ada satu hal yang hilang, yakni rasa tunduk kepada Sang Pencipta. Allah berfirman, "Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan tinggi?" Quran Surah Al-Fajr ayat 6-7. Hari ini kita akan menyelami kisah dua bangsa besar. Bangsa yang pernah berjaya, tapi kini hanya tinggal debu. Kita akan bicara tentang kaum Ad dan kaum Samud, tapi bukan cuma ceritanya. Kita akan belajar, merenung, dan bercermin. Di sebuah wilayah luas bernama Al-Ahqaf, terletak antara Yaman dan Oman sekarang, hiduplah sebuah bangsa yang luar biasa kekuatannya. Mereka kaum Ad. Mereka adalah keturunan Sam bin Nuh dan termasuk generasi awal pasca banjir besar zaman Nabi Nuh alaihissalam. Tanah mereka subur, angin mengalir lembut. Mereka membangun istana dengan tiang-tiang menjulang tinggi, bahkan disebut sebagai bangsa yang tak tertandingi. Mereka menyebutnya Iram, sebuah kota megah yang kini entah di mana. Allah berfirman, "Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan tinggi?" Quran Surat Al-Fajr ayat 6-7. Arsitektur mereka bukan biasa-biasa. Bangunan simetris, pilar raksasa, ukiran rumit. Mereka bahkan menggunakan batu besar sebagai struktur utama. Dalam istilah modern, teknologi melebihi zamannya. "Lihat rumahku," kata salah satu kaum Ad dengan bangga. "Batu ini dipahat oleh 50 orang selama sebulan penuh. Tak ada bangsa yang sekuat kita." Kaum Ad juga dikenal sangat tinggi dan kuat. Riwayat menyebut tubuh mereka bisa 2 kali tinggi manusia biasa. Dan semakin kuat, semakin besar pula ego mereka. Mereka mulai berkata, "Siapa yang lebih kuat dari kami? Kami tak butuh Tuhan. Kami bisa menciptakan segalanya sendiri." Allah berfirman, "Dan adapun kaum Ad, maka mereka menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar dan berkata, 'Siapakah yang lebih hebat kekuatannya dari kami?'" Quran Surah Fussilat ayat 15. Mereka memuja kekuatan, memuja harta. Mereka mulai menyembah berhala, memberi nama dewa-dewa kepada patung-patung buatan sendiri. Tapi seperti semua kisah peradaban, ketika manusia mulai melupakan langit, saat itulah kehancuran mulai mendekat. Dalam kemurkaan langit yang belum terlihat, Allah tak serta-merta menghancurkan kaum yang sombong. Karena kasih-Nya selalu ada peringatan sebelum kehancuran. Maka diutuslah seorang nabi kepada mereka. Dari kalangan mereka sendiri, seseorang yang dikenal jujur, bijak, dan tidak gila. Namanya Hud alaihissalam. Allah berfirman, "Dan kepada kaum Ad, kami utus saudara mereka, Hud. Ia berkata, 'Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia bagi kalian. Maka mengapa kalian tidak bertakwa?' Quran Surah Al-A'raf ayat ke-65. Hud tak datang dengan senjata. Beliau datang dengan kata-kata penuh cinta dan logika. Ia tidak menuntut upah. Ia hanya ingin kaumnya kembali kepada Allah. Tapi lihat jawaban kaumnya. 'Apa yang kamu bawa, Hud? Engkau ingin kami tinggalkan dewa-dewa kami demi Tuhan yang tak terlihat? Engkau hanyalah manusia biasa, sama seperti kami.' Allah merekam jawaban mereka itu di dalam Al-Quran. "Kami tidak mengatakan melainkan bahwa sebagian Tuhan kami telah menimpakan penyakit gila atasmu." Quran Surat Hud ayat ke-54. Tapi Nabi Hud tetap sabar. Hari demi hari, tahun demi tahun ia terus menyeru kaumnya, mengajak mereka dengan kalimat yang lembut tapi tegas. Nabi Hud mengatakan, "Wahai kaumku, aku tidak gila. Aku hanya menyampaikan amanah Tuhanku. Aku tidak meminta apapun. Aku hanya ingin kalian diselamatkan." Tapi setiap hari mereka semakin keras kepala, bahkan semakin menantang. Mereka berkata kepada nabinya, "Kalau benar apa yang kamu ancamkan itu nyata, maka datangkanlah azab itu. Kami ingin melihatnya." Allah rekam perkataan mereka di dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat ke-70. "Datangkanlah azab yang kamu ancamkan kepada kami,
jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Mereka tidak tahu bahwa tantangan itu akan dijawab langsung oleh langit. Tapi sebelum azab itu datang, Allah beri mereka satu kesempatan terakhir, sebuah pertanda yang akan membuat bumi mulai gelisah. Setelah bertahun-tahun menolak, setelah setiap nasihat dianggap angin lalu, akhirnya langit mulai bergerak. Hari itu, langit berubah. Matahari tertutup awan, tapi bukan awan biasa. Itu adalah awan hitam yang gelap, menggelayut di atas lembah Al-Ahqaf. Lihat, kata mereka, awan besar datang, hujan akan datang, ladang-ladang kita akan subur kembali. Mereka tidak tahu itu bukan awan rahmat, itu adalah awal dari kehancuran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan bagi kita. Namun Hud berkata, bukan, itu adalah azab yang kalian minta agar disegerakan. Quran Surah Al-Ahqaf ayat ke-24. Kemudian angin itu datang, pelan tapi tajam, semakin lama semakin kuat. Lalu angin itu menjadi topan yang tak bisa dilawan. Ini bukan angin biasa, ini adalah Sarser, angin yang menderu, membeku, menghantam dan mencabik. Allah berfirman, kami kirimkan kepada mereka angin yang sangat kencang pada hari naas yang tiada henti. Quran Surah Al-Qamar ayat ke-19. Allah berfirman kembali, yang mencabut manusia seperti pohon kurma yang tumbang. Quran Surah Al-Haqqah ayat ke-7. Bayangkan, angin itu mengangkat manusia ke langit lalu menghantam mereka ke bumi. Rumah-rumah batu besar runtuh seperti pasir. Istana megah dihancurkan dalam hitungan detik. Orang-orang berteriak-teriak, tapi suaranya hilang ditelan badai. Dan itu berlangsung selama 8 hari dan 7 malam. Allah berfirman, kami timpakan atas mereka angin topan dalam beberapa hari yang sial, agar kami jadikan mereka merasakan azab kehinaan dalam kehidupan dunia. Ketika badai itu berhenti, tak ada satupun yang tersisa, hanya jejak kehancuran, puing-puing istana, dan kesunyian. Bangsa yang dulu berkata, siapa yang lebih kuat dari kami, kini menjadi pelajaran besar bagi dunia. Setelah kaum Ad dibinasakan oleh angin topan, zaman terus berjalan, generasi baru tumbuh, dan dari reruntuhan itu bangkitlah satu kaum baru, kaum Samud. Mereka tinggal di kawasan Al-Hijr, antara Syam dan Hijaz. Wilayahnya ini dikenal sebagai Madain Saleh, dan sisa-sisa peradaban mereka masih ada sampai sekarang. Kaum Samud adalah ahli pahatan batu. Mereka membentuk gunung menjadi istana, menata lembah menjadi pemukiman, dan hidup dalam kemewahan. Dan kamu memahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan penuh keahlian. Tapi sejarah terulang. Kemakmuran berubah menjadi kesombongan. Mereka melupakan Allah dan kembali menyembah berhala. Maka Allah mengutus kepada mereka seorang nabi, Saleh alaihissalam. Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka, Saleh. Ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia bagi kalian. Dia telah menciptakan kalian dari tanah dan menjadikan kalian pemakmurnya. Quran Surah Hud ayat ke-61. Tapi seperti kaum Ad, Samud pun membangkang. Kaumnya berkata, wahai Saleh, dahulu engkau adalah orang yang kami harapkan, tapi sekarang engkau mencela Tuhan-Tuhan kami. Namun ada satu momen yang membuat kisah Samud menjadi luar biasa. Permintaan mereka yang luar biasa aneh. Mereka berkata, kalau engkau memang nabi, datangkan mukjizat dari batu ini. Keluarkan seekor unta betina dari batu besar itu, dan dia harus sedang hamil. Saleh tidak menolak, tapi dia pun takut. Ia pun berdoa, dan Allah jawab doanya. Dan kami utus unta betina itu sebagai cobaan bagi mereka. Maka dari batu besar itu tiba-tiba terbelah, dan keluarlah seekor unta betina, unta yang besar, anggun dan hamil. Sebuah keajaiban nyata di depan mata mereka. Tapi bukan hanya itu, Nabi Saleh berkata, ini unta Allah. Biarkan ia makan di bumi Allah. Jangan sakiti dia sedikit pun. Jika kalian melanggarnya, azab akan datang kepada kalian. Awalnya mereka terdiam, takjub. Tak ada yang berani menyentuh unta itu. Tapi perlahan rasa benci mulai tumbuh. Mereka merasa tersaingi, tak suka
lalu merencanakan kejahatan. Maka pada suatu malam, 9 orang pemuka kaum Samud bersepakat untuk membunuh unta itu, dan mereka berhasil. Lalu mereka menyembelih unta itu dan berkata, "Hai Saleh, datangkanlah kepada kami apa yang kamu ancamkan jika kamu betul-betul termasuk orang-orang yang diutus." Unta itu mati. Saleh datang dengan wajah penuh luka batin. "Kalian," kata Nabi Saleh, "sudah melampaui batas. Tunggulah 3 hari dari sekarang, azab Allah akan datang." Dan benar. Hari itu, bumi masih seperti biasa, tapi langit seperti menyimpan sesuatu. 3 hari terakhir sebelum kehancuran, Nabi Saleh alaihissalam memperingatkan mereka, "Tunggulah 3 hari, tanda-tanda itu akan datang." Hari pertama, wajah-wajah kaum Samud menjadi kekuningan. Mereka mulai gelisah tanpa sebab. Mereka merasa marah, panas, dan saling menyalahkan. Hari keduanya, wajah-wajah mereka itu berubah kemerahan. Udara saat itu menjadi berat. Suara burung menghilang. Hewan-hewan mulai menjauh, tapi mereka masih keras kepala. Hari ketiganya, wajah-wajah itu menjadi kehitaman. Langit-langit mulai bergemuruh, tapi belum ada apa-apa, hanya ada ketegangan. Dan saat waktu yang dijanjikan tiba, maka datanglah suara itu. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang menggeluntur, dan mereka mati bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Quran Surat Hud ayat ke-67. Suara itu bukan sekedar petir. Itu adalah suara dari langit. Suara yang menghancurkan dari dalam, tidak meninggalkan luka luar, tapi menewaskan jiwa-jiwa mereka. Dalam sekejap semua tubuh itu tumbang. Bangsa Samud hancur. Rumah-rumah pahatan indah itu menjadi makam bagi para pendurhaka. Nabi Saleh dan pengikutnya pergi, meninggalkan kota yang kini sunyi dan tak bernyawa. Seolah-olah mereka belum pernah tinggal di sana. Mereka pernah berkata, "Kami lebih kuat, kami lebih pintar, lebih hebat." Tapi akhirnya mereka menjadi pelajaran, sebuah nama dalam sejarah yang dibacakan di antara ayat-ayat Al-Quran, agar kita tak mengulang kesalahan yang sama. Dua bangsa, Ad dan Samud, 2 negeri megah, 2 peradaban agung, 2 cerita tragis yang berakhir sama. Kesombongan membawa kehancuran. Mereka bukan fiksi, mereka nyata, dikisahkan dalam Al-Quran. Bukan untuk ditakuti, tapi untuk diingat. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka? Quran Surah Ghafir ayat ke-82. Dan hari ini, kita hidup di dunia yang tak kalah megah. Gedung-gedung pencakar langit, teknologi tanpa batas, kendali ekonomi dunia. Kita manusia modern yang diam-diam sedang mengulang sejarah. Kita merasa kuat, kita merasa tak butuh Tuhan. Kita bangun dunia dengan tangan sendiri, tapi lupa bahwa langit sedang mengamati kita. Lihat di sekitar kita, alam mulai protes. Gunung, laut, udara, semuanya mulai memberi sinyal. Banjir, gempa, kekeringan, hingga jiwa manusia yang semakin kosong. Di tengah semua itu, masih ada suatu suara yang memanggil. Suara para nabi. "Wahai manusia, kembali pada fitrah, jangan ulangi kesombongan Ad, jangan ulangi kedegilan kaum Samud." Karena azab itu tidak selalu berupa badai dan petir. Kadang ia datang dalam bentuk krisis jiwa, runtuhnya moral, dan hilangnya arah. Dan tidaklah Tuhanmu membinasakan negeri-negeri dengan zalim, sedang penduduknya adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah Hud ayat 117. Maka hari ini, kisah ini adalah cermin, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengajak kita merenung. Teman-teman, kita tak lebih kuat dari Ad, kita tak lebih cerdas dari Samud, tapi kita punya sesuatu yang mereka lupakan, kesempatan untuk kembali. Mari kita buktikan bahwa kita adalah generasi yang belajar dari sejarah, bukan mengulang, tapi memperbaiki. Maka ambillah pelajaran, wahai orang-orang yang memiliki hati. Dan buat teman-teman yang mau request sejarah atau kisah apapun, silakan komentar di bawah. Yang like dan komentar paling banyak, insya Allah kita akan ceritakan, kita akan kisahkan. Semoga Allah beri kemudahan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.